Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, di zaman sekarang ini banyak terjadi maksiat di mana-mana. Dan lebih parahnya lagi, pelaku maksiat tersebut malah kebanyakan dari golongan kaum muslimin. Maka dari itu teman-teman, sebagai kaum muslimin, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, perlu diri kita untuk membentengi diri dari perbuatan maksiat tersebut. Dan salah satu caranya yaitu dengan memperkuat iman kita kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah teman-teman, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat hidup, dan terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngomong-ngomong soal iman nih, saya yakin bahwa kalian pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin itu 100%. Namun masalahnya pada zaman sekarang ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, bagaimana keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada zaman sekarang ini banyak nih yang salah dalam mencari seorang idola dan salah dalam mencari seorang suri teladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ada nih sebagian orang mengaku fans berat penyanyi, mulai dari album, pakaian, bahkan liriknya pun mereka hafal di luar kepala. Dan sebagian yang lain mengaku fans berat sepak bola. Mereka rela mati-matian membela klubnya jika ada yang menghujat. Berita selalu up to date, dan bahkan mereka mengoleksi lengkap jersinya. Dan yang paling populer sekarang ini banyak orang, terutama perempuan, yang mengidolakan orang-orang Korea. Mulai dari biografi, percintaan, kehidupan, mereka semuanya tahu. Bahkan cara bicara, model pakaian pun harus menjadi tren yang wajib mereka ikuti. Namun pernah nggak teman-teman berpikir untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola kita, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan kita, menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang yang wajib kita cintai? Karena dalam hadisnya Nabi pernah bersabda, "Anta ma'a man ahbabta," yang artinya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai kelak di akhirat. Hadis riwayat Bukhari. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi dari kedua dalil di atas, baik berupa hadis dan berupa Al-Quran, sudah seharusnya kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan kita. Karena bahaya jika kita mencari idola itu bukan orang Islam, bahkan idola kita tersebut adalah orang kafir atau orang non-muslim. Apakah kita nggak takut kelak di akhirat, kelak di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama mereka? Yang sudah pasti tempat mereka itu adalah neraka, bukan surga. Dan ada nih yang bertanya, bagaimana sih caranya kita agar bisa mencintai Nabi Muhammad SAW? Cara untuk mencintai Nabi Muhammad SAW itu ada 3 tahap atau 3 cara, atau bisa dikatakan 3 kiat untuk mencintai Nabi Muhammad. Menurut pandangan saya sendiri, yang pertama itu harus membaca biografi beliau berupa sirah, surah, dan sasirah beliau.
Sirah adalah perjalanan hidup beliau dari dilahirkan, diangkat menjadi Rasul hingga wafatnya. Sedangkan surah adalah akhlak beliau, kepribadian beliau, interaksi beliau dengan masyarakat. Sedangkan sirah adalah perasaan beliau terhadap orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, untuk memulai mencintai Nabi Muhammad, kita harus mengenal dulu siapa itu Nabi Muhammad, bagaimana sih kehidupan Nabi Muhammad, perjalanan hidup beliau, itu kita harus cari tahu terlebih dahulu untuk mulai mencintainya. Dan kiat yang kedua dalam mencintai Rasulullah SAW, setelah membaca biografi beliau, setelah membaca sirah, surah dan sesirah beliau, yaitu dengan cara memperbanyak sholawat kepada beliau. Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah memberikan kita apa-apa keutamaan ketika kita membaca sholawat. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bersolawat kepadanya 10 kali. Ada nih yang bertanya, sholawat apa sih yang paling mapan? Sholawat apa sih yang paling baik untuk dibaca? Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh seorang santri kepada gurunya, Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'un. Lalu, apa jawaban beliau? Habib Abdul Qadir menjawab, sholawat yang paling mapan, sholawat yang paling bagus adalah sholawat yang dibaca. Jadi maksudnya, untuk apa kita mempunyai kitab maulid yang isinya sholawat panjang, namun jarang kita buka, jarang kita baca. Walaupun dibaca cuma sekali setahun, sekali seminggu. Jadi sholawat yang paling mapan adalah sholawat yang pendek namun dirutinkan, dan lebih bagus yang panjang namun dirutinkan. Karena para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, qala adwamuha qalla, yang artinya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang kekal walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mari kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kiat yang ketiga. Nah, ini adalah puncak dari kiat untuk mencintai Rasulullah SAW. Apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, bahkan lingkungan bernegara. Jadi jangan malas untuk menghidupkan Rasulullah SAW, untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Karena apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu adalah perbuatan yang baik, semuanya baik, tidak ada yang buruk. Dan Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, man raghiba an sunnati falaysa minni, yang artinya orang yang enggan mengikuti sunnahku maka tidaklah ia termasuk golonganku. Hadis riwayat Muslim. Jadi mari kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW dimanapun kita berada. Banyak sunnah Rasulullah. Contohnya, ketika kita ingin masuk kamar mandi, maka hendaklah kita menggunakan alas kaki, menutup kepala, dan menggunakan pakaian jika kita tidak mau mandi. Dan kita boleh membuka pakaian jika kita mau mandi saja. Dan disebutkan oleh seorang habib, barang siapa masuk kamar mandi dengan mengikuti sunnah Rasulullah, maka tidaklah ia keluar dari kamar mandi tersebut melainkan dengan membawa sir dari Rasulullah SAW. Dan yang keempat, tada kana kundelok. Itu adalah cara kita atau kiat kita untuk bisa mencintai Rasulullah SAW. Jadi mari kita
mempertebal iman kita kepada Rasulullah SAW, karena pada zaman sekarang ini susah bagi kita untuk masuk surga tanpa mengandalkan syafaat beliau. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.